Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Soal kebijakan penarikan pajak dari nelayan, ribuan nelayan memblokade Jalan Pantura Rembang. Kesal limpasan banjir masuk rumah akibat mobil melaju kencang. Warga di Kabupaten Pati memblokade jalan yang masih terendam banjir. Harga cabai makin mahal, pembeli di Kabupaten Tegal terpaksa membeli cabai yang kurang bagus bahkan nyaris busuk untuk dikonsumsi. Kita ke informasi selanjutnya. Ribuan nelayan memblokade Jalan Pantura Rembang sebagai puncak kekesalan mereka atas kebijakan pemerintah yang menarik pendapatan negara bukan pajak dari nelayan. Aksi nelayan mengakibatkan arus lalu lintas jalur Pantura Rembang sempat tersendat. Ribuan nelayan se-Kabupaten Rembang mengeruduk gedung DPD Rembang Rabu siang. Mereka blokade Jalan Pantura Rembang. Sebuah truk yang sedang melintas dihentikan di tengah jalan sehingga arus lalu lintas macet. Aksi blokade jalan sebagai puncak kemarahan para nelayan atas kebijakan pemerintah yang menarik pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari nelayan sebesar 5 hingga 10% sesuai ukuran kapal. Untuk ukuran kapal kecil dikenakan tarif sebesar 5%, sedangkan kapal skala menengah sebesar 10%. Para nelayan merasa kebijakan tersebut tidak adil, apalagi di tengah cuaca buruk sehingga mayoritas nelayan tidak melaut. Tuntutannya seperti ini, antara lain pajak yang 10% itu sangat-sangat memberatkan. Dengan adanya 10% tidak bisa membiayai anak sekolah, apalagi kuliah. Sehingga hitung-hitung itu, pakar-pakar memilih memprediksi bahwa itu turunnya harus 10%. Tidak melanggar aturan yang ada, tidak berubah. Hanya ibaratnya waktu itu kenyang. Para nelayan membubarkan diri setelah DPRD Rembang berjanji menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat. Namun selama perjalanan pulang, para nelayan tetap menyampaikan orasi sehingga arus lalu lintas kembali tersendat. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Mahalnya harga cabai mendorong pembeli lebih memilih cabai yang berkualitas kurang bagus. Harga yang lebih murah jadi alasannya. Pedagang cabai di salah satu pasar di Kabupaten Tegal ini tengah sibuk menyortir cabai. Ya, ia sengaja membedakan cabai yang dalam kondisi baik dengan cabai yang nyaris atau setengah busuk. Pemisahan ini karena harga cabai berbeda tergantung kondisinya. Selain itu, cabai yang berkualitas kurang ternyata lebih diminati karena harganya lebih murah. Bila harga cabai kualitas bagus dijual Rp45.000 per kilogram, untuk kualitas kurang dijual Rp20.000 per kilogram. Meski kualitasnya kurang, cabai masih layak untuk dimasak. Rata-rata yang membeli cabai adalah para pedagang masakan yang menekan biaya pengeluaran. Beresi cabai yang bagus kalau yang nggak bagus. Kalau yang bagus kan 40.000. Kalau yang itu BS yang udah putus-putus itu 20.000 separuh harga. Oh, berarti separuh harga. Ya. Tetap banyak yang beli, Bu? Ya ada lah yang jualan ponggon. Jualan apa kan buat ringan-ringan. Apalagi kalau lagi mahal kayak gini, Bu ya? Iya. Apalagi kalau harganya 100, wah banyak peminatnya yang. Tapi ini tetap bisa untuk masak, Bu? Ya bisa lah, kan sama ini, cuman putus-putus doang. Harga paling tinggi untuk cabai rawit merah mencapai Rp70.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai karena stok yang berkurang dari petani. Cuaca buruk membuat hasil panen petani gagal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Dua pekan sudah banjir merendam Kabupaten Kudus. Warga pun masih bertahan di rumah dan hanya bisa mengandalkan bantuan makanan dari relawan. Dua pekan sudah banjir merendam. Nenek Marsiah tetap bertahan di rumahnya. Di Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, banjir masih setinggi 40 cm. Nenek Masriah bersama 6 anggota keluarganya memilih bertahan karena lebih nyaman di rumah daripada di pengungsian. Selama ini mereka bertahan di lantai 2 rumah. 2 minggu. 2 minggu ini? Iya. Bertahan di rumah terus ya, Bu? Iya.
Kenapa memilih bertahan di rumah sih, Bu? Larine putune mboten purun. Wong teng mriku mriki gak mantuk mbah ngoten. Wangis kablak. Di rumah sama siapa aja, Pak? Nggih kula larine kalih ibukane niku tiyang 7, Pak. 7 orang. Nggih. Tercatat hanya 275 jiwa yang mengungsi di balai kota, sementara 2.000 warga desa Jatiwetan memilih bertahan di rumah. Yang di sana sekitar 2.000-an jiwa. Ini mulai pengungsian hari satu berarti sudah sekitar 10 hari pengungsian di sini. Tapi kalau genangan air sih sudah hampir 2 minggu lebih. Tapi pengungsian sudah sekitar 11 hari sampai sekarang. Awal pengungsi 278 jiwa. Sekarang sudah pulang 1 kakak 3 jiwa. Berarti masih bertahan di sini 275. Hanya berkurang 3 jiwa saja satu keluarga. Untuk kebutuhan makan, warga mengandalkan bantuan dari relawan. Mereka tak bisa membeli kebutuhan memasak karena terisolasi setelah jalan desa terendam banjir setinggi 80 cm. Data BPBD Kudus mencatat 30 desa di 5 kecamatan terendam banjir. 43.000 jiwa terdampak, sekitar 1.000 jiwa mengungsi. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Di Kabupaten Pati, seorang nenek yang lumpuh terpaksa mengungsi karena rumahnya kebanjiran. Lokasi pengungsian yang kumuh membuatnya harus mendirikan tenda sendiri. Seperti inilah kondisi nenek Kamisi. Warga Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati harus bertahan di pengungsian di tengah kondisinya yang tak bisa jalan. Sudah 2 pekan ia bersama anak-anaknya bertahan di pengungsian karena rumah terendam banjir setinggi 1 meter. Namun, bertahan di pengungsian tak membuat dirinya merasa aman. Bertempat di bekas stasiun Juwana, ia mendirikan tenda dari terpal. Tak jarang ia merasa sangat panas saat siang. Belum lagi kelumpuhan yang ia alami membuatnya sulit ke kamar kecil saat anak-anaknya tak ada di pengungsian. Ibu yang buatin ibu sendiri atau dari teman? Ibu sendiri ya, anak keluarga sendiri. Di sini itu kalau siang panas ya bermain. Iya, panas ya panas. Terpaksa juga pakai kipas ya? Iya, diambil dari rumah pakai kipas. Untuk kebutuhan makanan, Kamisi masih mengandalkan kiriman dari dapur umum Desa Doropayung. Kamisi adalah salah satu dari sekian banyak korban banjir. Sampai saat ini, luapan Sungai Silugonggo masih tinggi hingga merendam 50 desa di Kabupaten Pati. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut banjir di sejumlah daerah terjadi karena curah hujan tinggi. Modifikasi cuaca jadi pilihan untuk mengurangi curah hujan. Hal itu disampaikan Ganjar saat mengecek banjir di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Pati pada Rabu kemarin. Modifikasi cuaca berhasil dilakukan dan kini hujan beralih ke wilayah selatan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk penanganan banjir di wilayah dataran rendah atau cekungan. Sejumlah solusi masih dibahas. Satu, curahnya tinggi. Sebenarnya di media sudah saya sampaikan kemarin. Dan kita menyelesaikan dengan beberapa cara ya. Karena cuacanya cukup ekstrim, maka ya cuacanya dibereskan. Maka itu awan-awan yang di atas itu, gumpal begitu, itu potensi jatuh. Nah ini kita jatuhin dulu dengan teknologi modifikasi cuaca. Kan dibantu Angkatan Udara pesawatnya, BRIN, BNPB yang bantu sampai biayanya, caranya, BMKG yang memberikan informasi. Nah, informasi BMKG hari ini cuaca ekstrimnya berpindah ke selatan. Ini ke selatan, mulai geser ke selatan. Maka Pantura dengan modifikasi cuaca, alhamdulillah. Awannya kayak gini tapi tidak terlalu, kalau jatuh hujan tidak terlalu deras, beberapa kali kan. Tapi kayak Pati ini ada beberapa karakteristik daerah yang memang cekungan. Ini tidak bisa dibiarkan hanya pasrah pada alam. Karena tantangan berikutnya adalah rob. Setiap bulan purnama pasti ada sea level rise ya, kenaikan muka laut yang itu pasti akan balik airnya. Dan di area-area pesisir, coastal area ini pasti akan terdampak. Nah tadi saya bicara sama Pak Kades, Pak PJ Bupati dari PUPR, tolong aku dibantu dipetakan.
Karena ini ada hubungannya juga dengan di Kudus. Sungai apa tadi? Lalong. Maka hari ini, pagi ini Pak Basuki ke Kudus. Tadi malam saya ketemu, kemarin siang ketemu dengan Pak Basuki, beliau diulang ke Kudus. Terus saya titipin Pak sekalian padi Pak. Nah titik-titik genangan di area-area cekungan memang harus dengan re-engineering, teknik gitu. Apakah ditanggul, tadi usulannya dibuat polder, terus kemudian dipompa. Jadi kolam-kolam retensinya dibuat. Nah, Pati harus punya itu. Kalau tidak ini begini, nggak tega kita melihat masyarakat seperti itu ya. Itu teknis penanganannya dan tidak boleh lama. 2023 ini mesti ditangani. Nah, tugas kami dari pemerintah adalah mencarikan sumber anggarannya. Nah, secara teknis nanti saya minta PUPR untuk mendesain area-areanya, titik-titiknya, nanti kerjasama dengan BPWS biar kami fasilitasi dari provinsi. Sehingga ini mesti diselesaikan secara lebih komprehensif.